Dan kabarnya ruangan tersebut dihuni oleh sosok yaitu kuntilanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun welcome back to YouTube channel Antun Paksi. Dan terima kasih yang udah ngeklik video ini. Oke, by the way, gue hari ini bakal membahas mengenai tempat-tempat angker yang misterius gitu yang ada di Lampung. Tapi sebelumnya gue minta kalian untuk dukung channel gue dengan cara subscribe channel ini dan jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah sini agar kalian gak ketinggalan video atau konten-konten selanjutnya. Dan karena subscribe itu gratis. Yang pertama yaitu adalah rumah kapal. Pastinya masyarakat Lampung tidak asing lagi dengan rumah kapal, terutama di daerah Teluk ya, karena memang tempatnya ini ada di daerah Teluk, tepatnya Jalan Rasuna Said. By the way, gue pernah tinggal di sekitar situ dan di situ ada masjid ya. Jadi gue waktu itu pernah TPA ya, masjidnya itu tempat TPA gitu. Jadi gue pernah lewat situ dan jalan guys. Bayangin sama teman-teman tapi keramaian ke situ untuk ngaji. Rumah gue tuh di ujung, di awal Rasuna Said dan TPA-nya tuh di ujung banget. Jadi kita ngelewatin tempat itu. Dan memang serius sih, itu agak-agak serem sih kalau sudah menjelang maghrib. Dan sesuai dengan namanya yaitu rumah kapal, rumah berbentuk kapal. Katanya sih seperti itu. Ini rumah dari zaman Belanda itu udah ada. Bayangin, itu lama banget gak sih? Jika kalian amati ya, rumah itu agak serem itu ya wajar karena agak nuansanya itu agak mistis gitu, karena rumahnya udah banyak tumbuh tanaman liar gitu. Dan kalau dilihat dari jauh itu terlihat hanya satu lantai, tapi kalau misalnya masuk ke dalamnya lagi ternyata di situ ada ruangan lagi dan itu cukup luas. Rumah ini memang cukup terlihat tak terurus ya, karena bangunan ini agak rusak dan terdapat tumbuhan-tumbuhan liar yang ada di situ. Jadi kesan horornya itu dapat banget. Dan konon katanya di tempat ini sering terjadi kecelakaan karena konon katanya bahwa ada penghuni seperti sejenis ular besar gitu, mungkin sejenis dragon gitu. Jadi kalau misalnya dia mengepakkan ekornya ke tengah jalan itu kadang terjadi kecelakaan di situ. Makanya efek dari ekornya tersebut katanya seperti itu. Dan sering juga ada penampakan seperti sejenis tante genting misalnya. Dan karena tempat ini terkenal angkernya, sehingga beberapa stasiun TV misalnya Mister Tukul Jalan-Jalan itu sempat meliput tempat ini karena memang agak horor ya. Jadi wajar kalau misalnya beberapa stasiun TV ngincer tempat itu. Yang kedua yaitu Rumah Sakit Kartika. Beberapa tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu, rumah sakit ini cukup berjaya seperti itu. Karena banyak juga pasien yang berkunjung ke rumah sakit ini untuk berobat. Namun bangunan ini berubah semenjak rumah sakit ini resmi ditutup. Dan berbagai cerita angker pun mulai ada. Seperti contohnya, ada beberapa desas-desus bahwa di ruang laboratorium kadang terdapat bau-bau bunga bercampur dengan bau anyir seperti darah. Serem kali ya. Dan kabarnya ruangan tersebut dihuni oleh sosok yaitu kuntilanak. Sementara di ruangan kamar mandi itu biasanya terdengar suara jeritan seperti orang yang mau digorok gitu. Dan konon katanya
di situ juga terdapat sosok anak kecil. Mungkin dulunya pernah ada pasien anak kecil yang meninggal di sekitar situ, sehingga arwah atau rohnya masih ada di tempat itu. Yang ketiga yaitu Bendungan Batu Tegi. Konon, menurut sumber, bahwa bendungan ini dibangun diiringi dengan kisah menyedihkan. Yaitu terdapat 3 korban dari pekerja yang membangun bendungan ini meninggal. Konon katanya bahwa 13 pekerja ini adalah tumbal dari Bendungan Batu Tegi ini. Dan 13 pekerja ini meninggal akibat tertimpa bangunan terowongan yang roboh saat awal pembangunan bendungan tersebut. Jadi beberapa dari keluarganya itu kadang sering mengunjungi monumen 13 untuk mengenang para pekerja tersebut. Dan sebelum tewas, ada salah satu pekerja mengaku bahwa dia melihat sesosok buaya putih sebelum terjadinya perobohan terowongan tersebut ya. Dan konon katanya bahwa buaya tersebut menghilang setelah kejadian terowongan itu roboh. Meskipun sudah sekian lama, tapi kesan horornya itu masih ada ya, karena ada beberapa pengunjung di Batu Tegi itu pernah mendengar suara rintihan atau jeritan ya, kemungkinan dari para korban pekerja yang sempat tertimpa tersebut. Dan rintihannya itu seperti minta tolong. Dan selain itu ada juga beberapa pengunjung yang pernah melihat sesosok buaya putih. Mungkin penghuninya itu buaya putih ya. Lagian kan sebelum 13 korban itu meninggal kan, atau kejadian yang robohnya terowongan itu kan ada sosok buaya putih. Mungkin buaya putih itu pada penunggu dari Batu Tegi itu, Bendungan Batu Tegi tersebut. Namun buaya ini muncul biasanya pada malam-malam hari seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian berkunjung ke Bendungan Batu Tegi ini, harus menjaga sopan santun, tutur kata yang sopan seperti itu, tingkah lakunya jangan pecicilan gitu kan, nanti jatuh ya. Ngeri kan kalau misalnya tiba-tiba kita tujuannya ke sana untuk berwisata, tiba-tiba karena kita kepecicilan terus tuh gak sopan dengan tempat tersebut, sentil aja udah ngeri kan. Jadi ya harus jaga. Sebenarnya nggak cuma di situ sih, sebenarnya tempat apapun atau dimanapun kita harus sopan. Jadi gitu. Keempat, tanjakan Tarahan. Tentunya kalian atau kita semua ya yang mau sering bolak-balik kampung Pulau Jawa melalui tanjakan Tarahan ini sebelum adanya jalan tol. Dan kesan ini mistis kenapa? Karena sering terjadi kecelakaan di sekitar sini. Banyaknya kecelakaan ini disebabkan oleh jalur yang nanjak dan sedikit mengkol, dan tiba-tiba sedikit mengkol. Jadi kadang ketika ada yang lewat situ, beberapa kendaraan yang lewat situ kadang bertabrakan gitu. Jadi banyak juga korban di situ. Dan konon katanya di sekitar tanjakan Tarahan ini terdapat 2 makam keramat. Dan biasanya penampakan itu muncul ketika bulan purnama. Dan biasanya itu ada di sekitar pohon Ambon lah, dekat pos di tanjakan Tarahan itu. Kemungkinan makam keramat ini tidak ada yang mengetahui asal usulnya, tapi kemungkinan ini berasal dari kerajaan Banten atau merupakan keturunan kerajaan Banten. Pantai Marina. Pasti kalian kesannya dari pantai yaitu kesan yang romantis, terus tempat wisata yang asik ya pastinya. Tapi ternyata tersimpan
cerita mistis di balik indahnya pantai Marina, yaitu banyak korban sebagai pengunjung yang terbawa arus pantai tersebut. Dan misteri ini udah cukup lama dan sering terjadi. Belum banyak yang tahu mengenai pantai ini karena selain lokasinya yang cukup terpencil, pantai ini tidak dibuka untuk umum lagi karena terlalu banyak memakan korban yang hanyut seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir, yaitu yang keenam, mengenai pohon beringin Unila. Pastinya mahasiswa dan mahasiswi Unila tahu ya pohon ini. Dan gak cuma mahasiswa-mahasiswi Unila, juga orang-orang sekitar di masyarakat di sekitar Unila juga pasti tahu tentang beringin. Bahkan orang sekitar Lampung juga, Bandar Lampung juga pasti tahu ya. Di siang hari biasanya mahasiswa-mahasiswi ini sering kumpul atau nongkrong ya di tempat ini. Yang mau istirahat dan sebagainya lah ya, ngerjain tugas di situ atau jajan lah ya. Nah, tapi tempat ini atau pohon beringin ini agak horor menjelang maghrib ke atas. Jadi ada yang pernah mengalami kejadian horor bahwa pernah melihat sosok wanita cantik bergaun hitam. Dan tiba-tiba dilihat lagi ketika lewat, kok nggak ada, tiba-tiba ngilang gitu aja. Dan itu salah satu kesan horornya. Dan juga sering terjadi kecelakaan di sekitar pohon beringin ini, atau bisa disebut dengan beringin cinta. Mungkin karena banyak muda-mudi di situ ya, jadi disebut dengan beringin cinta. Dan ada juga yang pernah mengalami mesin motor atau mesin kendaraannya mati tiba-tiba sekitar tempat pohon beringin itu. Bayangin aja, itu udah malam ya, gelap, terus itu agak horor karena itu pohon beringin. Terus memang ada sosok-sosoknya juga di situ. Tiba-tiba kendaraan kita pas lewat itu mati. Itu horor banget guys, apalagi muncul beberapa penampakan gitu. Jadi ya, kalaupun terpaksa lewat situ ya baca doa, ya nggak sih? Sebenarnya tempat yang lain juga gitu, tapi ya tetap berdoa kalau misalnya kita mau lewat mana-mana gitu. Oke guys, itu dia cerita-cerita horor atau tempat-tempat horor yang ada di Bandar Lampung atau di Lampung tepatnya ya. Kalau misalnya kalian punya pengalaman yang serem ya di tempat-tempat yang angker di sekitar Lampung atau Bandar Lampung, bisa kalian share di bawah ini, di komen bawah. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa like video ini, share dan komen tentunya, ada di kolom bawah. Dan biar kalian gak ketinggalan konten-konten seru selanjutnya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Oke, gue rasa itu aja, bye.